Teman-teman, jumpa lagi bersama Waras Channel, juga dengan Mbah Joyo. Hari ini saya bersilaturahim di rumah Lek Besur, ya, dalam rangka ya yang pertama bersilaturahim, yang keduanya ingin melihat secara langsung suasana di tempat Mbah Besur, Lek Besur ya. Yang pada hari ini kita pengen silaturahmi ngobrol bareng di lokasinya Lek Besur yang berada di lokasi Pajangan ya, Warasannya ya, benar ya. Betul ya. Lek Besur ini benar ya di lokasi Gua Triwidadi. Gua Triwidadi, Pajangan, Bantul. Sambil santai-santai, sambil melihat suasana yang ada di tempat Lek Besur seperti apa. Yang betul. Dan maaf Lek Besur ya, ini saya mau bertanya masalah awal mula Lek Besur ya, bisa seperti itu. Awalnya seperti apa? Kok ini ada apa namanya, aneka macam, ada kerajinan. Ada seni ukir. Apa awalnya mulainya itu loh Lek Besur? Oke. Yang diceritakan yang mana dulu? Yang dari Jalan Kepang dulu ya. Atau dari akar-akar juga punya cerita-cerita tersendiri ya. Kalau awal mulanya Lek Besur, awal mulanya ini dari pahat dulu atau seni jaran dulu? Jalan Kepang dulu. Awal-awalnya. Iya, Jalan Kepang dulu malah dulu itu ya berapa ya, udah mungkin lebih dari 15 tahun yang lalu ya ceritanya. Ya. Anak saya masih TK, dulu TK 0 kecil, tapi sekarang udah ya alhamdulillah udah di perguruan tinggi ya. Tadi hampir 15 tahun lebih ya. Awal-awalnya mungkin saya bikin jalan kepang seperti ini. Itu sebenarnya yo saya juga enggak, nek wong Jawa itu enggak ora nyangka, ora ngira bakal dipercaya sedulur, dipercaya oleh banyak orang terutama paguyuban Jatilan ya. Pertama kali itu gini, di Patuk sana, di Bukit Patuk yang ada di dusun kami, dusun Guwo itu mengadakan festival Jatilan dulu itu. Banyak dulu saya lupa berapa grup ya yang tampil di sana. Juga panitia itu kan kebetulan saya juga dulu itu terlibat dalam kepanitiaan ya. Terus juga kepanitiaan juga menyelenggarakan kepada siapapun. Ibaratnya nek cara saiki ya buka lapak lah untuk jualan gitu loh. Nah itu saya itu pengen, tapi berkendala saya mau jualan apa itu loh. tetangga itu kan ada yang jualan soto, bakso, terus apa tahu goreng dan lain-lain lah, mainan barang dan aku ki modal nggak ada. Terus mau pengen apa, mau jualan. Nah kemudian terus muncul ide, aku tak gawe jaran kepang. Wong itu kan apa jenengan namanya festival Jatilan yang mendatangkan berbagai jenis Jatilan ya, dari klasik, itu paguyuban klasik ada, kreasi ada, ya itu dari Bantul dan sekitarnya lebih dari 15 grup kalau nggak salah tuh. Hampir 1 bulan dulu acaranya itu. Nah itu ya itu saya kan bikin jaran kepang, pertama kali bikin jaran kepang nggak seperti ini. Saya nggak seperti ini enggak gitu loh. Pokoknya ya supaya mana kan bareng-bareng dinaik ke mau loh, naik jujur aja gitu loh. Nah terus saya itu bikin, kebetulan ibu saya itu bahasanya kan udah bisa sekarang. Nah aku dulu nyebutnya mbokku, Simbok itu rumahnya di situ. Jualan, berarti jualan Simbok itu ya ada tahu goreng, ada apalah macam-macam. Aku tak nitip, tapi ya itu nitip jaran kepang. Saya belum berani kok muni itu saya produk Lek Besur bikin jaran kepang, enggak berani. Jual malu. Nah terus saya tuh bikin satu, tak centel ditaruh di dekatnya warungnya Simbok itu loh. Simbok itu akan nunggu mbok tulung iki tunggokno jaran kepang. Iso nek ngomong butuhke kon ngubungi nomor HP iki ya mbok. Tak tulis nomor HP pakai kardus bekas itu tak tinggal. Naruhnya itu awal, jadi sebelum acara dimulai urung akeh penonton, belum ada penonton, udah tak taruh di situ. Nanti ngambilnya
setelah malam kok orang-orang udah pada keluar semua itu loh. Pada pulang ya. Udah perlu tak ambil. Bener-bener isin gitu karena walaupun ya malu. Ya lambat laun 1 2 pertama kali yang pesen itu nggak jauh. Ya tetangga kita ya kebetulan itu yang mempromosikan sekarang masih eksis dia pengikut dia berjasa banget sama saya. Itu Mas Tetek itu sinden kundang itu Mas Tetek tahu sendiri lah di Mas Tetek lah itu kebetulan tetangga. Terus yang kedua itu dari Kulon Progo ada Mas Bawanto itu, tapi sekarang mungkin Mas Bawanto udah nggak berkecimpung. Alhamdulillah sampai sekarang terus dikenal orang banyak. Dulu kayak seperti ini ya, ibaratnya gini loh, saya bikin jaran kepang dikasihkan ke paguyuban aja mungkin nggak ada yang mau, apalagi disuruh beli itu loh. Terus juga untuk pengrajin juga belum sebanyak sekarang. Begini lah Mister, kalau boleh Ya. tahu ya, ini kesulitannya di mana sih, letaknya kesulitan awalnya untuk membuat ini pasti banyak kesulitannya kan Ya. mengawali. Memang jujur saja ya, untuk jaran kepang kesulitannya gimana toh? Ya bagi orang yang ibaratnya kalau orang Jawa nek iso ki ra ono angele ya toh. Nah, tapi rata-rata sulitnya itu bikin iratan atau bikin bilah-bilahnya itu paling susah itu loh. Bapak lengkingnya itu loh. Nah itu enggak begitu susah, tapi susahnya malah bikin ini loh untuk yang dianyam ayo. Oh ya dianyam. Ketebalan anyaman ya. Ketebalan itu biasanya kan kalau ajaran itu biasanya kan katal tipis itu. Nah, itu yang paling sulit itu, yang kedua juga bentuk. Nah, bentuk yang paling susah itu di mana? Ya itu ya bentuk yang agak seperti ini loh. Kalau ini kan mungkin kreasi ya, itu sulit. Tapi sulitnya ya seperti ini, seperti Mbak Jawa pegang ini loh. Ini loh bagian ekor ini loh. Ini loh, ini kan hanya berapa senti, katakanlah 10 senti terus digabung dar itu loh. Paling susahnya kan seperti itu. Ini juga kuat biasanya tuh nampaknya kuat ya Mbak, ini besar nih ya. Ya. Dinaikin ya. Ini kebetulan gini. Dudukin kuat nih. Oh kalau ini kan kreasi. Kalau kreasi itu memang kurang begitu kuat ya. Memang ringan. Tapi yang kuat itu kan kalau bentuk yang untuk jadilan klasik ya kebetulan. Ini ada itu bagian sana itu Pak. Ada itu. Tapi masih mentah itu kan. Oh iya. Itu belum begitu. Berarti ini ya? Itu kan klasik, sedikit klasik itu lebih kuat. Nah, ini ya, ini klasik. kaku seperti ini loh, ini lebih kaku dan lebih berat gitu. Tapi ada yang klasik mintanya lebih berat juga lebih kuat lagi ada macam-macam. Oh, kalau yang ini kuat lebih duduk Kuat, itu ini. Kalau yang ini nggak kuat. Oh iya. Soalnya kan kadang-kadang kan pemain kan pengen ini toh. Yang kokoh ya, kokoh. Bisa. Ini luar biasa. Nah gini lah bisa, karena ini awal mula kan nganyam loh, yang diawali kan nganyam. Terus dari jenengan awal nganyam itu dari nonton atau dari orang lain gitu. Nah ini loh ini. Nah gini ya, sebenarnya juga susah ya menceritakan. Model jaran kepang itu sebenarnya kan macam-macam. Mungkin ada yang bentuknya kepalanya atau punya ciri khas tersendiri ya. Ya memang saya kan dari dulu itu bentuk pertama saya bikin itu nggak seperti ini loh. Mungkin orang bilang itu wagu dipakai itu katakan wagu, pokoknya ya seperti itulah kurang sih. Terus ini saya kan dari pengalaman pemakai ini kurang gini itu dari kritik dan saran konsumen. Ibaratnya kalau bahasa sekarang konsumen ibaratnya saya yo sing tukang jadil kurang gini ya terus tak rubah itu. Padahal secara logika kan gini, secara logika ya kita melogikan aja. Kalau jaran kepang itu kan bagian ekor sama bagian kepala ini kan besar kepala. Seharusnya kan berat ini. Tapi dipakai itu nggak terasa berat. Depan itulah itu memang harus punya insting keseimbangan. Keseimbangan itu harus ada itu. Kalau nanti ini apa ya ibaratnya seperti jajaran sekarang yang ada yang minta kepalanya lebih duduk gitu. Nanti kalau dibeluk itu pasti beratnya di depan. Itu pasti gitu. Makanya kalau dijanggrungke kalau bahasa jajaran tadi dijanggrung itu digathuk lebih di. Oh ini mau tengah nih. Nah, itu pasti jungkel seperti ini. Nah, ini kan
ini keseimbangan itu sebenarnya. Untuk menemukan keseimbangan itu, ya saya bukan orang anu ya, orang nggak bisa memperhitungkan cara matematika tebakannya feeling gitu loh. Itu kurang gini gitu loh. Makanya kadang-kadang ada yang minta seperti ini, saya sudah bilang, Mas kalau ini dibikin seperti ini nanti hasilnya bakal seperti ini. Memang saya pengalaman seperti itu hanya itu bener loh. Kecuali jadilan yang model-model seperti ini ya, seperti ini memang nggak bisa dicampurkan itu loh. Pasti jumbel dan wujud-wujud itu pasti itu loh. Itu. Mungkin gini deh, mungkin ada apa ya? Ada permintaan dari ini mungkin pecinta khususnya ini apa namanya ini Jalan Gepang ini dari mana saja ya pernah pesan gitu pengen tahu ya. Ya gini ya, yang utama itu pasti lokal ya. Sebelum kita kemana-mana pasti kan tonggo-tonggo sih, tetangga dulu, tetangga kampung lah. Tapi yang mengenalkan gitu ya. Tapi alhamdulillah dari perjalanan waktu dari lokal sampai alhamdulillah sampai keluar Jawa, Batam, Lampung, dan alhamdulillah ini seperti yang bagian barat ini sampai ke luar wilayah sampai ke alhamdulillah sampai ke Singapura. Luar biasa. Kalau nggak keliru ngirim ke Singapura itu udah yang ketiga kali ini, keempat ya, keempat kali ini, alhamdulillah. Luar biasa dari lokal, dari dalam negeri juga ada yang dari luar negeri. Ini tapi ya itu kembali ke ya apa ya, walaupun dia itu keluar kan biasanya yang membawa itu masih orang-orang sini, jadi bukan asli dia orang luar itu enggak. Cuma yang bawa dari orang-orang kita yang ada di sana. Yang ada di sana itu loh. Betul. Itu. Nah gini, flashback lagi, besok kan untuk Jalan Gepang seperti ini, jenengan nganyam kan surumit ya, betul? Rumit ini pengalaman ini dari siapa? Jadi kan gini, kalau urusan nganyam itu kan dulu ya, kita kan orang kampung, wong desa kamu ya bapak mbah kita dulu kan memang untuk bikin anyaman itu kayak wis hal biasa. Nah, dulu ya memang saya ini diajari nganyam, tapi bukan nganyam dari Ripang lah dulu itu loh, nganyam apa jenenge tirai itu gedek atau apa ya, gedek atau kepang itu loh, itu kan udah biasa orang-orang kampung sebenarnya. Sekarang kan tinggal ngembangke untuk penganyaman untuk jarang kepang itu loh. Berarti udah sejak dulu ini sudah bisa nganyam iya, tapi bentuknya ya cuma imajinasi. Tapi nah ini jujur aja ya, ini kan memang bentuk seperti ini kan memang udah pakemnya dari Jawa Timur untuk jalan senterewenan ya. Seperti ini rata-rata ukurannya seperti ini. Memang dulu saya mendapatkan mal dari orang Jawa Timur yang membawa. Tapi bawa ke sini untuk buat mal itu. Ya alhamdulillah itu kan sahabat ibaratnya peduli dengan lek busuk terus kilo lek nek gawe model Jawa Timur ukuran sering dipakai segini gitu. Nanti kalau kan ya mau digedeke atau dikecilkan, tapi rata-rata orang pakainya seperti ini kan gitu. Kenapa ukurannya itu tanggung sebenarnya? Memang Jawa Timur itu kan beda dengan aliran jadilan kita ya. Kalau orang Jawa Timur itu ibaratnya jadilan itu kan udah atraksi itu salto dan lain-lain. Kalau ukuran seperti ini dipakai salto itu nggak begitu ganggu itu atraksi itu loh. Nanti kalau udah lebih gede biasanya kan nyangkut. Itu lah. Ganggu ya gerakan rata-rata seperti ini. Tapi memang karakter kita beda ya. Ini karya Lek Besar ini yang dibikin agak sedikit kaku. Kalau yang asli Jawa Timur lebih lemes lagi memang. Memang kita harus menyesuaikan dengan karakter orang sini ya. Di sini nih karakter kok Jawa Timur ya tidak bisa. Udah punya karakter dewe-dewe. Juga nampak lebih kuat. Kalau Jawa Timur asli kuat ya. Kan Jawa Timur asli itu ini loh. Ujung ini kan
Ah gini loh, ini kan dipakai untuk menggerakkan kepalanya. Ini gini loh. Makanya dibikin ini lemes. Baru tahu ya. Tapi kan orang sini disuruh gini-gini enggak tahu kan loh. Karakter kita kan sendiri-sendiri itu. Enggak ada yang salah, enggak ada yang salah. Emang karakter kita seperti itu gitu loh. Tujuannya untuk enggak kan ya. Orang Jawa Timur pakai jalan seperti ini juga enggak begitu cocok gitu loh. Kita udah punya karakter sendiri-sendiri. Kalau hanya pegang aja enggak digerak-gerakan ya. Beda. Atau mungkin yang lain Tentang ukiran. Wah, ya. Ukiran? Memang Apa masalah banyak yang tanya sampai ada seorang ya saya mengatakan dari instansi terkait yang apa Masalah ukiran. yang masalah ukiran ada bertanya, Lek kamu itu lulusan dari sana ya? Saya tidak menyebutkan suatu instansi mana ya, lulusan dari sana ya? Enggak, saya enggak pernah yang namanya mengenyam pendidikan formal atau apa namanya formal tentang ukiran. Pendidikan saya itu STM, teknik produksi mesin. Jadi kalau saya dihadapi sama motor, terus dihadapi sama mesin bubut besi alhamdulillah saya bisa mengoperasikan. Tapi dengan catatan yang manual ya, kalau yang CNC atau yang model sekarang nggak bisa, belum tahu. Terus kenapa saya bikin seperti itu? Ini gara-gara ini sepele mas. Gimana ini? Ya awal-awalnya kok iso kita tahu semua ya. Saat corona kemarin tahun berapa saya lupa. Sekitar 2019. Awal-awal corona yang namanya pentas jadilan kan padahal tidak ada ya. Tidak boleh ya mas. Nah, sebagai pengrajin jaran kebang nih rano pentas jadilan jarannya yo ora payu. Dengan iki arep gawe apa kan gitu. Sempat saya bikin, makanya ada bonsi kelapa dan lain itu menyambung mengketeli rang limpang. Nah, itu kan cadangan. Pertama kali bikin seperti saya itu tunggak itu minta mas, minta tetangga ada tetangga itu tunggak monggo betul tak gawa tenan mas, tenan ati nggo apa sampai saya ditertawakan tunggak kok ngono kan nggo apa nggo genen apa ya kayu bakar itu loh. Betul. Saya kan ya nyoba terbeli alat tata ukir itu di toko ya, beli. Berarti awal tetap buatnya dari akar ya? Akar. Terus saya juga belajar seperti itu otodidak. Otodidak. Enggak ada. Saya enggak punya teknik apa jenenge enggak pendidikan formal daringan itu enggak ada. Terus masalah alat ini berbentuk apa saja ini? Waduh. Yang digunakan untuk membentuk seperti ini jadi seperti ini. Alat yang utama itu jelas itu tata ukir. Tata ukir. Ini kan segini kan rumit ya. Ini ada. Nah, ini kan rumit. Nah, ini paling nggak tata ukirnya kan berapa macam kan harus ada. Wah, saya kalau dihitung itu macam-macam tata itu sebenarnya yang utama itu ada 2 macam yang sering dipakai ya. Yaitu tata ukir itu ada yang tata kul, terus tata penilat sama tata apa ya ini itu namanya mah lupa atau ngomong. Ada 3 jenis. Yang jelas itu ada 3 jenis yang sering digunakan. Nah, tapi jenisnya itu ya yang namanya tata ukir itu yang namanya tata ukir satu aja yang penguku namanya penguku aja loh. Itu nanti satu set itu banyak banget. Lebih dari 20 biji itu loh, per tata itu per set. Terus nanti yang namanya tata coret itu ya ada sak set itu ada berapa biji itu banyak banget. Totalnya tata saya itu kalau dari 3 jenis tadi mungkin lebih dari 100-an tata. Tata itu. Ini namanya apa nih Lek besar nih? Kalau boleh tahu nih. Ini kan meja. Meja ini bentuk lain maksudnya ada. Sebenarnya ini kan gini. Apa ini? Ini yang rekor-rekor ini besar ya rekor-rekor. Rekor-rekor ini jenenge rekor-rekor. Muka ini jenenge rekor-rekor imajinasi. Namanya imajinasi. Ini kan di depan itu kelihatannya ada itu kan ada Ramasinta itu. Ramasinta. Ceritane itu Ramasinta kan pamit Ramasinta. Si Ramanya itu pamit ke Sinta mau berburu. Makanya di samping ini kan ada ular, ada apa ya itu loh, ada burung dan lain-lain macam itu menggambarkan suasana dalam hutan gitu aja. Biasa ya.
ini bisa gimana? Kalau ada orang yang pesan gimana ya? Boleh ya. Tapi jujur aja ya, kalau pesen mungkin kan saya untuk ukir itu kan nggak begitu saya fokuskan. Fokusnya ke cara kembang bisa. Bisa. Namun kalau yang ada ini lebih besar, boleh ya lebih besar yang boleh. Ada burungnya ada harus dibeli boleh gitu ya. Jadi ya cuma untuk pajangan aja nih ya. Karena untuk ini aja gitu loh, untuk pajangan aja. Nah, ini kalian udah jual beli dari jaran terus ukiran pernah dihapusi wong lah gitu loh. Udah pesan-pesan seperti ini akhirnya nggak diambil lah gitu loh. Yang namanya orang usaha, yang jeneng usaha tuh sedulur saudara banyak ya seperti lah, saya nggak usah menceritakan ya, kadang-kadang ya seperti itulah. Ada ya satu dua ada itu ada. Ya semoga lah kita positif aja, anggap saja kalau mungkin ada yang pesen nggak diambil, kita udah percaya, anggap aja dulung rezekinya awake dhewe kan, itu aja. Pasar dengan yang pasar, besok pasti terjual atau ada pembeli yang lain gitu ya. Apalagi sekarang dunia media sosial sing udah begitu, kadang-kadang kan ya dia pesen lewat WA atau apa itu, tapi ternyata setelah barang nganu ya wan dikirim Pak, belum udah bilang jadi ya nomornya udah hilang, nggak bisa dihubungi. Itu tak kira rahasia lagi itu loh. Anggapnya buang sial. Kalau pembelian untuk buat alat ini lebih besar, pernah nggak jenengan juga beli tapi posisinya alatnya itu cepat rusak gitu, pernah nggak itu? Gitu. Karena tata itu kan bisa terus ditaruh, loh, kok coklek lah. Ya, namanya saja orang belajar ya Mas ya, wong sinau. Ibaratnya sinau, saya juga nggak tahu menau dulu dunia ukir itu seperti apa. Beli tatah itu ya setauku tatah kini tatah ukir seperti itu ya beli Mas, dekane ngono ya sing murah katanya, namanya katanya di brosurnya katanya barang berkualitas dan lain-lain. Tak beli. Ternyata di sini ya bener Mas wujudnya seperti itu. Tapi ya kono mau gunatah yang bleok. Nah, kalau cuwilnya udah mendek jelas aja batang udah bleok. Ya itu. Nah, itu beberapa kali itu ya pembeli atau? Iya beberapa kali, apalagi yang alat ukir yang namanya dari elektronik ya. Mata ukir elektronik itu kadang-kadang ya namanya orang wong jualan seperti itu lah. Kadang-kadang kita pembeli yang pengen sing apik tapi murah, tapi kok ora ono lho. Rata-rata sing apik to murah ki ora ono. Rata-rata ki ya nek wong Jawa bilang rega nggawa rupa. Betul. Apalagi yang namanya alat-alat elektronik, pisau-pisau, terus pisau ukir elektronik itu. Ya, betul. Ya, ada itu saya itu benih yang bagus ya. Itu gedenya enggak seberapa. Diameternya kalau sama ininya gede ini. Sekitar berapa setengah senti ya. Per biji itu ada yang harganya 100.000. Luar biasa. Ya. Padahal kalau beli yang murah 100.000 itu dapat satu set. Tapi dipakai ya wes pakai sekali wes ra landep kabeh. Mungkin itu lebih besar. Ya. Lebih besar. Terima kasih saya berdua sudah bisa bertemu dengan lebih besar dengan sehat. Keadaan baik saja. Ini minta closingnya Lensur untuk penonton yang ada di luar sana, apa tentang apa yang kita kesenian masalah ini ya, masalah apa namanya jalan ya, Kepang karena ada ini ke seni ukir, seni jalan ya, utamanya untuk yang saya bidang utama kan di dunia gamelan. Alhamdulillah dari tahun ke tahun seni budaya asli ya, asli budaya peninggalan mbah-mbah kita, entah mbah siapa nggak tahu. Zaman dulu dari yang kita itu bener-bener peninggalan yang kita lestarikan, yang harus kita lestarikan. Walaupun kadang-kadang dengan mengikuti perkembangan, mungkin ada yang ya harus mengikuti perkembangan. Mari kita jaga kelestariannya dan
semoga kedepannya budaya kita tetap lestari dan tidak terkikis adanya budaya-budaya modern yang dari luar. Ya gitu. betul. Jangan ikut-ikutan. Upayakan Ikutan itu boleh, Pak. ikutan yang nggak baik. Nah, ikutan justru Jangan- malah kita jangan niru yang nggak baik. Niru Tapi yang tetap nggak kita baik. itu punya apanya nih loh. Ada batas-batas. Itu loh. Ya. Kita harus memisahkan ini budaya kita. Budaya ojo dicampur. Jawa Timur jangan di kacau. betul, jangan beradu. Mungkin itu alamatnya di mana nih Pak? Lebesar, maaf. Lebesar alamat di mana nih alamatnya? Gua Triwidadi Pajangan Bantul. Gua Triwidadi Pajangan Bantul. Ya. Untuk teman-teman yang mau pesen atau datang ke lokasi bisa langsung merapat ke lokasi yang disebutkan Lek Besar tadi, atau nanti nomor Lek Besar kita taruh di deskripsi atau nanti di video ya, nanti kita taruh. Bertanya-tanya ya, nanti bisa bertanya-tanya ke masalah hasil karya Lek Besar. Ya. Oke, seperti itu. Nah, seperti itu dulu. Yang Waras, kita lanjut lain waktu dan lain kesempatan. Oke. Kita akhiri pada siang hari ini. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama. Ya. Sukses selalu.